Pada tahun 1990-an, di sebuah desa terpencil di Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Adi. Kehidupan Adi tak begitu istimewa. Ia bekerja sebagai petani sederhana yang menghabiskan sebagian besar waktunya di sawah. Namun, Adi memiliki satu masalah yang tak pernah ia duga akan terjadi, sebuah masalah yang melibatkan kekuatan gaib yang sangat besar, santet. Awalnya, Adi tak merasa ada yang aneh dalam hidupnya. Namun, pada suatu malam, saat ia pulang dari pasar, sebuah kejadian aneh mulai terjadi. Di tengah perjalanan pulang, ia mendengar suara samar di telinganya, seperti bisikan yang datang dari dalam kegelapan. Akan mati di hari ke-1000, suara itu berbisik. Adi menoleh, namun tak ada siapapun di sekitar. Ia merasa ketakutan, namun segera ia memutuskan untuk mengabaikan suara itu, menganggapnya hanya halusinasi akibat lelah. Namun, kejadian itu bukanlah halusinasi semata. Seminggu setelahnya, Adi mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia merasa lemas, pusing, dan sering kali mendapati dirinya terjatuh tak sadarkan diri. Setiap kali ia terbangun, rasa sakit yang tak biasa menyerang tubuhnya. Tak hanya itu, ia juga mulai melihat sosok bayangan hitam yang mengikuti langkahnya, menghilang saat ia mencoba menatapnya. Keanehan semakin menjadi-jadi, hingga suatu malam, seorang tetua desa, Pak Wiryo, mendatangi Adi dengan wajah serius. "Adi, ada yang perlu aku katakan padamu," kata Pak Wiryo. "Kamu terkena santet, Adi. Sesuatu yang sangat kuat. Kamu akan mati pada hari ke-1000, tepat saat waktumu habis." Adi terkejut. Ia tak tahu harus bagaimana, dan meminta penjelasan lebih lanjut. Pak Wiryo menjelaskan bahwa seseorang di desa itu mengirimkan ilmu hitam yang sangat kuat padanya, dan hanya dengan cara tertentu ia bisa selamat. Santet itu, yang disebut Sewu Dino, atau 1000 hari, akan mempengaruhi tubuhnya perlahan hingga ia mencapai hari ke-1000. Pada saat itu, seluruh kekuatan hidup Adi akan terkuras habis, dan ia akan mati dengan cara yang mengerikan. Namun, Pak Wiryo juga memperingatkan Adi bahwa mencari tahu siapa yang mengirimkan santet itu sangat berbahaya. Kekuatan yang mengendalikan nasib Adi terlalu kuat untuk dipahami oleh orang biasa. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan berusaha menghilangkan kutukan itu sebelum mencapai hari ke-1000. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan setiap hari Adi merasakan tubuhnya semakin melemah. Wajahnya semakin pucat, matanya sembab, dan tubuhnya kurus kering. Setiap malam, ia terbangun dalam ketakutan karena bisikan-bisikan yang semakin keras terdengar di telinganya. Hanya 1000 hari lagi, bisikan itu mengintai, semakin menakutkan. Hari ke-999 pun tiba, dan Adi merasa tubuhnya hampir tidak bisa bertahan lagi. Ia tahu bahwa waktunya hampir habis. Di malam itu, Adi pergi ke makam orang tuanya dan berdoa, memohon agar kutukan itu dihentikan. Dengan rasa putus asa, ia berlari menuju tempat yang sering ia hindari, rumah seorang dukun yang terkenal akan kemampuannya dalam mengatasi santet. Dukun itu, yang bernama Mbok Tuminem, adalah wanita tua yang dikenal sangat bijaksana, tetapi juga sangat berbahaya. Ia tak menginginkan uang atau emas, hanya ketulusan hati dari orang yang datang memohon. Begitu Adi menjelaskan semuanya, Mbok Tuminem menatapnya dengan tatapan penuh empati. "Anak muda, kekuatan ini bukan untuk dirimu. Tapi jika kamu bersedia mengambil resiko, ada satu cara untuk menghentikan semuanya," katanya dengan suara berat. Tepat pada malam ke-1000, Adi melakukan apa yang disarankan oleh Mbok Tuminem. Ia mengikuti ritual yang panjang dan menegangkan, meskipun tubuhnya semakin lemah. Saat tengah malam tiba, tepat pada saat jam berdentang, ia merasakan tubuhnya seolah dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar. Setiap serat tubuhnya terasa seperti terbakar. Namun, saat itulah ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Bayangan hitam yang selama ini menghantuinya tiba-tiba menghilang, dan suara bisikan yang selalu mengikutinya terhenti. Adi merasa ada kekuatan yang melindunginya, dan saat itu juga, ia jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya di rumah Mbok Tuminem. Wajahnya terlihat lebih sehat, dan tubuhnya tidak lagi terasa lemah. Ternyata, dengan pengorbanan besar, Adi berhasil mengakhiri kutukan itu, menghapus santet yang hendak membunuhnya. Namun, ia tahu bahwa tak semua bahaya bisa dihindari, dan ia harus selalu waspada, karena kekuatan gelap seperti itu tak akan pernah benar-benar hilang. Sejak saat itu, Adi tidak pernah lagi hidup dengan tenang. Ada ketakutan di dalam dirinya,
bahwa ada yang lebih besar dan lebih gelap yang terus mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk kembali.